yang sudah memikul salib, saudara. Tapi kita tidak bisa memikul salib, belum bisa menderita bersama dengan dia kalau kita belum dewasa seperti dia. Maka di penjelasan berikut yang tadi saya katakan di break drill, maka Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di situ maksudnya agar kita serupa dengan Yesus. Ibu-ibu yang kekasih, saya kira ibu-ibu sudah mendengarkan khotbah saya berulang-ulang. Saya tidak bicara untuk saudara-saudara yang masih mau manja, mau hidup dimanjakan. Saya bicara kepada saudara-saudara yang sudah mestinya mau akil balik. Apalagi kalau saudara-saudara sekalian, ibu-ibu usia di atas 50 tahun. Apa yang kita harapkan lagi dari dunia ini, saudara? Kita tidak bisa menderita bersama Tuhan atau dalam tingkat memikul salib kalau kita masih memiliki banyak ini. Jadi kalau sekarang Tuhan memberikan kita paket kilat dalam tanda kutip supaya lebih cepat bisa saja, tapi tetap perlu waktu, terimalah keadaan. Suamimu, ini contoh saja ya, karena sering saya membaca. Selingkuh meninggalkan Anda. Jangan itu pandang sebagai satu bencana. Allah hadir di situ. Anda orang istimewa Tuhan. Sulit bukan menerimanya? Tapi kalau saudara melihat kekekalan, itu tidak menjadi sulit. Kalau saudara melihat ini Anda mau berkenan kepada Tuhan, maka hal itu tidak sulit untuk diterima. Engkau kehilangan orang yang kau cintai, yang kau harapkan akan membahagiakan, mungkin itu anak gadismu yang cantik, kecelakaan, terhilang. Tuhan kebahagiaanmu. Jangan memberhalakan seseorang sehingga Tuhan cemburu. Ya, saudaraku. Mungkin engkau bangkrut hari ini, ekonomimu berantakan. Tujuan hidupmu Tuhan dan kerajaannya. Engkau terima keadaan itu. Dan semua ini pasti akan terkait, saudaraku. Akhir kata, saudaraku, hanya orang yang patah hati dengan dunia yang bisa menerima keadaan dengan sikap penerimaan yang benar. Orang yang belum patah hati dengan dunia, orang yang masih mengharapkan dunia membahagiakan, tidak mungkin bisa menerima keadaan. Maksud saya menerima keadaan yang menurut dia tidak nyaman. Yang menurut dia itu tidak membuat dia bahagia, saudaraku. Jadi berbahagialah saudara yang mengalami patah hati dengan dunia ini. Sampai saudara berkata seperti lagu yang berbunyi ini. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Ada pernah satu pertanyaan yang muncul di hati saya dan itu juga sebenarnya sebuah keluhan, saudara. Mengapa orang-orang dekat saya kok punya masalah? Kenapa saya belum bisa atau tidak bisa menolong? Dulu saya tidak bisa menjawab itu. Tuhan bawa orang-orang di sekitar saya punya masalah dan saya tidak bisa membantu. Atau kalaupun saya membantu terbatas. Jawabnya sekarang adalah, saya harus dampingi orang-orang yang bisa saya bawa terbang bersama dengan saya. Saya belum sempurna, tapi prinsip-prinsip seperti ini sudah saya kenakan dalam hidup. Dan mestinya untuk tingkat saya, seperti yang tadi saya katakan, saya sudah tidak boleh terlalu banyak sampah di sini. Sudah mesti bisa hilang ini. Lalu saya sudah sampai tingkat menderita bersama Tuhan atau memikul salib.
Saudara, hidup kita hanya satu kali. Ibu-ibu, hidup kita cuma satu kali. Mungkin kata-kata saya Anda sulit terima, tapi saya katakan, Anda kehilangan orang yang Anda cintai bukan masalah besar. Karena itu bukan perpisahan kekal. Karena kita akan ketemu lagi di langit baru, bumi baru. Kalau Anda kehilangan suami, kita tidak lahir bersama dia, kita datang sendiri. Ya, saudaraku. Anda mungkin merasa gagal studi, gagal rumah tangga, gagal bisnis. Atau Anda merasa dihina, direndahkan ketika saudara dikhianati. Seperti yang saya katakan beberapa waktu ini, ketika suami mengkhianati Anda bukan hanya disakiti dalam arti dia mengkhianati perkawinanmu, tapi engkau juga direndahkan. Ada wanita yang lebih cantik, lebih kaya, dan engkau bukan siapa-siapa lagi bagi pria itu. Tetapi Anda berharga di mata Allah. Anda bernilai di mata Tuhan. Jadi terimalah keadaan dengan prinsip kebenaran yang saya kemukakan hari ini. Dan ibarat ini obat, ini 500, ini 5.000 mg ini saudara. Udah cukup. Ini puncak. Kalau saudara menerima ini, saudara merdeka. Tidak ada yang menggoyahkan saudara. Saudara kokoh. Saudara kuat. Dan suatu hari kalau kita pulang ke surga, saudara boleh berterima kasih. Pasti kepada Tuhan. Lalu saudara bisa berkata, orang ini Tuhan yang mengajarkan sesuatu yang pada mulanya tidak saya mengerti dan tidak saya terima. Tetapi inilah yang menyelamatkan saya. Ulangi lagi apa yang saudara dengar dari saya di sesi ini. Ulangi lagi berulang-ulang. Sampai saudara mengerti, menerima, dan saudara akan diubahkan Tuhan. Tidak ada yang kita sesali dalam hidup ini. Tidak ada yang kita sesali karena kita dikasih Tuhan. Apapun pengalaman pahit yang telah kita lalui dan sedang kita jalani sekarang, tidak ada yang kita sesali karena kita dikasih Tuhan. Dan peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani dan sedang kita jalani ini dihadiri oleh Allah dan ada berkat kekal di dalamnya. Mari kita bangkit berdiri. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu. Tanda cinta dan kerinduan. Tiada yang tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu. Tanda cinta dan kerinduan. Pernahkah saudara berpikir betapa beruntungnya Lazarus di pangkuan Abraham? Tapi ketika Lazarus masih hidup, orang berkata betapa malangnya orang ini. Orang kaya yang selalu pakai jubah ungu dan hidup dalam kemewahan pesta dari hari ke hari. Orang berkata betapa beruntungnya orang kaya itu. Tetapi ternyata dia ada di api kekal. Kalau Anda sekarang menjadi seorang yang berkeadaan seperti Lazarus, mungkin saudara berkata betapa malangnya keadaan. Kemiskinan materi, kemiskinan kasih sayang tercampakkan dari orang yang
engkau cintai, direndahkan oleh orang-orang di sekitarmu. Bukan hanya penampilanmu yang tidak menarik, tapi engkau juga terbuang dari orang-orang yang kau harapkan memberi penghargaan yang sepatutnya. Semua itu keadaan yang memuat berkat kekal. Jangan engkau berpikir Allah meninggalkan kamu. Jangan engkau berpikir, kaum ibu, kaum wanita, Allah tidak hadir di dalam persoalanmu. Allah hadir di situ dan memberi berkat kekal. Karena Ia mau engkau menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Yang akhirnya engkau bisa melayani Tuhan, menderita bersama dengan Tuhan. Sebab no crown without cross, tidak ada mahkota tanpa salib. Saya sudah mengalami perjalanan pahit, perjalanan menyakitkan. Dan saya membuktikan bahwa semua itu membentuk kita. Tidak ada yang perlu kita sesali, sehingga kita bersungut-sungut menyalahkan orang di sekitar kita dan bisa menyalahkan Tuhan. Hari ini kita berkata terima kasih Tuhan. Dengan dua tanganku kuangkat dan aku katakan aku terima keadaan. Angkat tanganmu. Aku terima keadaan ini. Tiada yang kunanti lagi. Tiada yang kunanti lagi. Apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanmu. Mari angkat tangan saudara seperti ini. Bapa, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Aku berhenti berbicara. Elohim Yahweh, Engkau meneruskan perkataan ini melalui Roh Kudus di dalam hidup kami masing-masing. Juga dalam hidupku, agar aku bukan hanya bisa mengkhotbahkan, tapi aku juga bisa menerima keadaan yang kadang-kadang memang berat. Terima kasih untuk segala kesulitan yang kami alami, yang membuat kami patah hati dengan dunia, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pendidikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman ini